Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, Gina. Marilah kita semua tenangkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Dalam kelompok ini mungkin adik-adik sudah saling mengenal atau belum? Belum, Pak. Oke, kalau begitu Bapak minta kita perkenalan dulu ya. Dari perkenalan hanya nama dengan hobi saja. Mulai dari Saya, Pak. ya, oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lydia Daiman. Biasa dipanggil Lydia. Hobi saya itu menyanyi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Regina Septinata, biasa dipanggil Gina. Hobi saya adalah bermain badminton. Baik, perkenalkan nama saya Adrian Seran, biasa dipanggil Aris. Hobi saya bermain futsal. Oke, baik. Apakah adik-adik sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Belum, Pak. Jadi menurut adik-adik itu apa itu bimbingan kelompok? Untuk Menyelesaikan masalah, Pak. Oke, baik. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan untuk membantu individu dalam menuntaskan perkembangan potensi, minat, bakat yang ada dalam dirinya dan juga untuk menyelesaikan problem atau masalah yang bisa diselesaikan dalam dinamika kelompok ini. Oke, baik. Dalam bimbingan kelompok ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini artinya semua anggota yang datang ke sini tanpa paksaan atau sukarela. Yang kedua asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini, kegiatan ini bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Dan yang terakhir itu asas kerahasiaan. Jadi para anggota harus bisa menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok dan jangan ceritakan dengan orang luar selain anggota kelompok. Oke, jadi kita akan memasuki tahap teknik ice breaking, yaitu bermain game untuk mencairkan suasana. Baik, kita akan bentuk dalam dua kelompok, yaitu kelompok Gina dan Lydia dan Aris sendiri. Jadi kita main jika maka ya. Jadi game di sini ini jika maka. Jadi teman Aris menulis jika saya apa, pokoknya jika saya apa, tanpa diberitahu kepada teman Lydia dan Gina. Jika saya makan, jika saya tidur, atau jika saya apa, nonton, main PS. Dan teman Lydia dan Gina juga sama, maka saya makan, atau maka saya minum, atau maka saya tidur, atau maka saya sabar. Oke. Ini teman. Maka saya apa? Komdo ini apa? Tanpa harus teman Aris tahu ya. Sudah? Oke, kita bacakan. Jika yang siapa? Jika ini atau ini? Saya, Pak. Nah, jadi jika saya ini langsung dibalas dengan nomor 1 ya. Kan ada 3 kan? Jadi kan ada 3 kan? Jadi, belum tulis. Langsung.
Maka saya apa? Pokoknya maka saya minum, tidur, apa ini? Ini sah. Sudah? Sudah? Oke, yang pertama nanti teman Aris membacakan nomor 1 langsung dibalas dengan ini. Contoh dia, jika saya ini langsung dibalas dengan nomor Maka 1 saya itu. ya. Oke. Jika saya bermain bola, Maka saya tidur. jika saya duduk, Maka saya makan. jika saya melompat, Maka saya lari. Oke, baik. Itu adalah ice breaking untuk mencairkan suasana dalam kelas yang sementara ini. Oke. Jadi topik kita hari ini tentang bullying. Jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk supaya kalian bisa mengerti materi yang kita bahas hari ini tentang bullying. Jadi Pak harap kalian semua bisa partisipasi dalam kegiatan ini karena akan bermanfaat untuk kalian agar bisa memahami dan mencegah serta mengendalikan tindakan perilaku buruk. bullying. Oke. Dari topik bullying mungkin adik-adik yang adik-adik tahu tentang bullying itu apa kira-kira? Ya, bullying itu seperti orang yang kuat menindas yang lemah, Ya, habis. terus orang yang besar memukul orang yang kecil. Oke. Baik. Bapak akan tampilkan video supaya kalian nonton video bullying ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pakai HP supaya jangan curang. Wah, jadi kamu tertawa. Setelah menonton video tersebut, kira-kira menurut adik-adik apa itu bullying? Bullying itu seperti memukul, Menghina, menghina, Ditindas. tindas, menuduh. menuduh. Oke. Baik, kakak akan menyimpulkan pendapat dari adik-adik. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menghina seseorang baik secara fisik maupun mental sehingga orang yang dihina atau ditindas itu mengalami kesedihan dan gangguan dalam dirinya. Jadi ada pengertian bullying yang selama ini kalian belum mengerti dan yang selama ini kalian pernah lihat atau bahkan kalian pernah menjadi korban Bullying. jadi itu adalah perlakuan bullying. Jadi bullying itu juga ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuk verbal. Jadi bentuk verbal itu contohnya menghina, menuduh, gosip, memfitnah. Dan yang bentuk yang kedua itu bentuk fisik, yaitu memukul, mencubit, memukul, menendang, menampar. Itu adalah bentuk bullying dari fisik. Yang ketiga bentuk elektronik, yaitu untuk bentuk elektronik itu seperti mengomentari status orang di media sosial dengan kata-kata yang negatif. Yang kedua membagikan atau menyebarkan foto aib seseorang lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Oke. Jadi dampak bullying itu yang pertama, jadi setelah mendapatkan perilaku bullying, dampak terhadap perilaku bullying itu yang pertama sulit makan karena gelisah. Jadi dia itu sulit makan karena gelisah karena mendapatkan perilaku bullying. Yang kedua kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa membalas karena dia itu lemah. Yang ketiga depresi
depresi yang menyebabkan berpikir untuk bunuh diri. Yang ketiga yang terakhir itu kalau tidak salah menurunnya prestasi akademik. Jadi setelah mendapatkan perilaku bullying, dia malas belajar atau tidak belajar lagi sehingga prestasi akademiknya dia di sekolah itu menurun. Jadi yang terakhir itu menghindari bentuk-bentuk bullying tadi yang tadi. Jadi yang pertama cari tempat untuk sharing. Jadi untuk menghindari bullying itu, cara untuk menghindari bullying yang pertama adalah cari tempat untuk sharing. Jadi tempat untuk sharing yang paling pas adalah sahabat untuk menceritakan semua yang terjadi. Yang kedua, laporkan kepada pihak sekolah seperti guru BK, kesiswaan, kurikulum kesiswaan, dan satpam atau wali kelas. Yang terakhir laporkan kepada orang tua. Jadi laporkan kepada orang tua ini jika dari pihak sekolah belum bisa menyelesaikan masalah, maka laporkan kepada orang tua supaya orang tua memaksa pihak sekolah agar bisa lebih bekerja keras dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak tersebut. Jadi mungkin setelah mendapatkan materi itu yang tadi Bapak ceritakan, mungkin ada yang punya pengalaman pribadi, mungkin ada yang bisa ceritakan masalah yang dialami waktu SD atau SMP. Mungkin bisa menceritakan pengalaman bullying, pernah jadi bullying, korban bullying atau pelaku bullying. Mungkin ada yang mau ceritakan? Saya, Pak. Oke, baik. Ini Pas saya kelas 1 SMP, saya pernah dibully sama teman-teman saya. Mereka menuduh saya mencuri sampai 2 hari saya tidak masuk sekolah. Oke. Dituduh karena pencuri sehingga malu karena dituduh pencuri. Iya, Pak. Padahal tidak pencuri atau memang? Tidak lah, Pak. Oke. Jadi itu 2 hari tidak ke sekolah? Iya, Pak. 2 hari tidak masuk sekolah karena malu. Jadi untuk teman-teman, ini perilaku bullying yang dialami oleh teman Lydia ini merupakan perilaku bentuk bullying apa ini? Fisik, verbal, atau elektronik? Verbal, Pak. Verbal, oke. Karena alasan apa kalian menjawab verbal? Karena dia dituduh. Dituduh, oke. Karena tuduh itu merupakan bentuk bullying verbal. Ya. Oke. Menurut adik-adik, cara mengatasi itu kemana? Cara mengatasi masalah yang dialami oleh teman Lydia yang malu sehingga tidak ke sekolah 2 hari itu. Yang pertama, mencari tempat untuk sharing supaya mendapat kelegaan. Oke. Ya, dari teman yang lain? Yang kedua, melapor kepada pihak sekolah. Oke. Laporkan kepada pihak sekolah. Yang mungkin ada yang lain lagi? Melaporkan ke orang tua. Oke. Melaporkan ke orang tua. Jadi setelah mendapat perilaku bullying, maka adik-adik harus bisa melapor. Yang pertama itu harus cari teman, terutama sahabat, supaya bisa menceritakan masalah yang dihadapi sehingga bisa lega. Yang kedua, laporkan kepada pihak sekolah supaya bisa ada jalan keluar dari masalah tersebut. Yang ketiga, laporkan kepada orang tua agar bisa membantu. Baik, itu bagus sekali jawaban dari adik-adik. Oke, baik. Bapak minta salah satu untuk menyimpulkan materi yang sudah didapat hari ini. Mungkin salah satu yang mau menyimpulkan. Saya, Pak. Yuk, silakan. Oke, baik, Pak. Dari pertemuan ini saya simpulkan bahwa secara umum bullying itu terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama, bentuk verbal. Yang kedua, bentuk elektronik. Yang ketiga, bentuk fisik.
perilaku bullying dalam bentuk verbal, contohnya seperti menuduh, memfitnah, menghina, dan dalam bentuk elektronik yaitu mengomentari Kata-kata status orang lain di media sosial dengan kalimat-kalimat negatif. Terus yang ketiga dalam bentuk fisik, contohnya seperti menendang, memukul, menampar, dan lain-lain. Oke, baik. Tampaknya kalian sudah paham ya tentang perilaku, Bullying. dampak, bentuk, dan penyelesaian bullying. Semoga apa yang kita sudah bahas bersama-sama bisa bermanfaat bagi anggota kelompok. Oke. Kakak ingin setiap dari kalian untuk berkomitmen untuk tidak melakukan perilaku Bullying. Jadi stop untuk melakukan bullying, karena kita tahu banyak korban yang sudah berjatuhan akibat bullying. Dia itu sangat mudah dilakukan tapi sangat berakibat fatal bagi mental Seseorang. Oke, sekian dari pertemuan kita. Mungkin salah satu sebelum kita akhiri pertemuan kita, kakak minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Mungkin teman Aris atau teman Gina, adik Gina. Baik teman-teman, Bapak Guru, marilah sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Selamat sore semua. Selamat sore, Pak.